Selamat pagi pemirsa, pemerintah daerah harus menggali potensi PAD atau meningkatkan PAD dari sumber-sumber yang ada di daerah, baik itu pungutan pajak maupun retribusi daerah. Nah, Medan termasuk kota yang peningkatan PAD-nya lumayan signifikan. Dan hal ini mencuri perhatian sejumlah pemerintah daerah untuk katakanlah studi banding, ya, mencari tahu apa sih yang diterapkan oleh pemerintah Kota Medan. Belum lama ini, contohnya rombongan dari Bupati Tanah Datar yang menyambangi pemerintah Kota Medan. Saya penasaran, seperti apa sih strategi yang diterapkan pemerintah Kota Medan untuk peningkatan PAD dan sektor apa saja yang ditingkatkan dalam upaya menarik pajak dan retribusi untuk pembangunan Kota Medan. Saya Rini Aprianti, kita ngopi-ngopi bareng Pak Bahrum Syah SOMH, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, di Coffee Morning, disiarkan dari Grand Mercure Medan Angkasa. Pagi, Bapak. Pagi, Assalamualaikum Bu Nini dan pemirsa sekalian. Ya. Ini kalau ngomongin soal PAD kayaknya langsung jiwa muda bersemangat. Karena ngomongin soal angka ya, Pak ya. Karena yang kedua itu juga salah Tapi satu bening. roh kita kan. Kalau untuk membangun kota ini kan harus ada pendapatan. Benar. Jadi topik kita hari ini strategi Pemko Medan dalam mendongkrak PAD melalui pajak dan retribusi. Sebenarnya kalau ngomongin soal pajak, ngomongin soal retribusi itu banyak yang sekarang ini sedang berseliweran, sedang hits ya masalah-masalahnya. Tapi kita coba dulu mengenai sumber-sumber dulu, sumber-sumber pendapatan daerah. Untuk Medan apa aja nih Pak? Ya baik, bahwa sebagaimana kita tahu sesuai dengan aturan perundangan kabupaten kota khususnya Medan, kita ini kan ada namanya sumber pendapatan ya. Sumber pendapatan namanya pendapatan daerah. Pendapatan daerah itu ada beberapa item di dalamnya. Yang paling utama tentunya PAD. Ya, PAD ini sangat penting memang. Seberapa tinggi PAD kita tentunya itu akan tergantung juga bahwa sebuah daerah yang tinggi PAD-nya kemandiriannya itu lebih kuat, tidak terlalu banyak tergantung daripada bantuan pusat. Ya, tentunya harapan kita PAD ini bisa menyumbang paling tidak 40 sampai 45% dari total jumlah pendapatan kita. Harapan kita itu PAD. Yang kedua, ada pendapatan transfer. Transfer ini juga secara umum kita bagi dua, ada transfer pusat. Transfer ini juga ada namanya DAU, dana alokasi umum, ada di akar. Ya, dana alokasi khusus. Nah, tentunya ini juga sudah ada rumusnya, mekanismenya ya. Ya, tentunya nanti DAU dan DAK itu nanti berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Kemudian ada transfer daerah. Ya, transfer daerah ini ada terbagi dua juga, yaitu transfer daerah berdasarkan bagi hasil pajak, pajak rokok dan lain-lain, kendaraan bermotor dan semuanya. Yang kedua namanya bantuan keuangan provinsi. Itu sifatnya bantuan keuangan, tentunya itu kebijakan-kebijakan keuangan dari pemerintah provinsi. Kemudian selain daripada dana transfer pusat dan dana transfer daerah, tentunya ada lain-lain pendapatan daerah. Ya, lain-lain pendapatan daerah itu misalnya kerjasama kita dengan BPJS, puskesmas kita dipakai oleh BPJS untuk menjadi FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selain klinik swasta kita ada puskesmas dan menjadi FKTP, dan itu juga menyumbang salah satu namanya pendapatan daerah yang cukup lumayan besar. Itu bisa menyumbang lebih kurang 100 miliar setahun itu pendapatan daerah. Inilah 4 sumber pendapatan daerah kita. Ya, tentunya harapan kita dengan tingginya pendapatan daerah, dan khususnya karena dana transfer ini sudah ada standarnya, kita berharap agar pendapatan daerah ini sumber PAD kita itu jauh lebih tinggi kita maksimalkan. Saya pikir demikian. Kita bisa dapat total angka nggak Pak dari sumber-sumber ini? Ya, di tahun 2000, ini mungkin 2024 ya, sebelum kita revisi target-target kita, kita kan target pendapatan kita lebih kurang 7,5 triliun, target total pendapatan. Jadi memang sumber PAD kita itu lebih kurang 3,7 triliun. Ini cukup tinggi memang. Itu kalau kita hitung hari ini dengan angka yang ada,
walaupun itu nanti kita perlu revisi kembali dari soalnya target 2023 kemarin kita jauh ya, Iya, iya. jauh. Nah, kemudian dana transfer kita juga di angka 3,6 triliun, 3,5 triliun ya menurut data kita 3,6. Nah, kemudian pendapatan transfer daerah kita 900 miliar. Begitu juga dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah itu 100 miliar lebih. Totalnya 7,5 triliun. Dan itu juga sekarang kita sedang merevisi tentang di perubahan APBD kita. Berarti sebenarnya bisa mendekati target dong ya 7,5 ya. Sudah pas dong ya. Tidak, hari ini kita revisi mengingat kemarin realisasi di 2023 itu pendapatan kita itu di angka 5 triliun lebih saja dari target yang kemarin 7,5. 7,2 triliun. 7,2 ya. Target realisasi kita itu di 5,8. Makanya agak sedikit meleset nih, jauh meleset itu ya. Jadi ini kalau direvisi naik apa direvisi Harus turun? dituruni lagi. Oke. Bahkan dari Pemko itu telah menyampaikan data kepada kita 2024 ini kemungkinan untuk sementara itu di angka 7 7 aja. triliun target pendapatan kita. Terkoreksi lebih kurang mungkin sekitar 500 miliar lah. Oke. Dengan asumsi realisasi 2023. Dari kalau dilihat dari ini ya, Ya. 2023 dapat lah ya 7 Dari kurang. 2023 itu realisasi kan 5,8. Makanya ini kita turuni lagi. Oke, itu dari pendapatan daerah kita sudah tahu dari PAD, kemudian pendapatan transfer baik itu dari provinsi atau dari pusat juga ya Pak. Terus ada lain-lain pendapatan sah. Pendapatan daerah yang sah. Oh, pendapatan daerah yang sah gitu ya. Nah, kalau kita coba lagi lebih mengerucut nih kepada PAD nih untuk yang untuk Kota Medan lebih khusus lagi. Ini kita bentuknya apa aja, Pak? Kalau PAD itu ada beberapa sumber ya. Pertama pajak. Sumber pajak. Pajak daerah. Ya, pajak itu ada 9. Ya, di antara pajak restoran, pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak bumi bangunan, BPHTB. Dan itu ada 9 item ya. Begitu juga dengan kedua retribusi. Ya, itu namanya ada retribusi daerah. Macam-macam. Retribusi itu juga dibagi, ada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, kemudian ada retribusi ya lainnya ya, yang sifatnya tentunya yang sudah ada di dalam aturan perundang-undangan kita. Kemudian ada juga PAD, pendapatan daerah, pendapatan asli daerah. Ya, pendapatan asli daerah kita punya BUMD misalnya, dari BUMD kita juga. Kemudian kita ada misalnya dana-dana dari pihak ketiga, penyertaan modal kita ke Bank Sumut misalnya. Kemudian itu ada dividen ya. Terakhir juga kita mungkin ada PAD kita yang sah lainnya, misalnya jasa-jasa ya, jasa giru dan lain-lain itu masuk ke dalam tentunya sumber-sumber lain-lain pendapatan daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Saya pikir itu. Lain pendapatan daerah yang sah. Ya, begitu juga dengan pengelolaan kekayaan daerah. Kita punya aset yang banyak. Ya, kita sumber aset kita lumayan banyak. Kita punya mall, ya kita punya ya mulai dari Carrefour, Aston, kemudian Medan Mall, bahkan Soichi. Lain lagi di Nibung ya, ruko-ruko kita. Tapi kan banyak yang nggak aktif ya Pak. Itu ngambil itu kan pendapatan dari mana? Tetap harus diupdate ya. Apalagi memang ada regulasi terbaru ya terkait dengan itu. Karena memang tidak ada lagi boleh ada HGB di atas itu, harus ada hak sewa. Ya, ini sedang lagi bagaimana kemudian digodok. Ini sedang ya kita sosialisasi lah agar ada hampir 1.000 lebih itu di daerah Petisa Tengah itu milik aset Pemko. Lain lagi dikelola oleh ruko-rukonya. Itu HPL Pemko semua. Tadinya HGB tidak boleh diperpanjang. Aturan dari para Kementerian Dalam Negeri tidak boleh memperpanjang HGB, yang boleh disewa 5 tahun. Per 5 tahun Per 5 akan tahun terus, sewa gitu ya? terus. Nah, karena supaya apa? Aset kita tidak hilang. Oke. Jadi nggak boleh jadi SHM lah ya? Ya tidak boleh. Jadi sewa terus. Ya. Oke. Sebenarnya ini makin enak nih ngomongin soalnya banyak banget ternyata aset Kota Medan, aset Pemko Kota Medan ya, Pemko Medan. Iya. Oke. Kita masih akan lanjutkan Coffee Morning ini, apalagi yang sedang hangat-hangatnya itu mengenai parkir
parkir berlangganan ini retribusi di mana nih ya? Ini bentuknya retribusi kan Pak? Masuk ke pendapatan mana nih? Ya. Kita akan perbincangkan sesaat lagi setelah jeda yang berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjut lagi ngopi-ngopi bareng Pak Bahrum, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, disiarkan di Grand Mercure Angkasa, Medan Angkasa ya. Coffee Morning untuk hari ini kita bicara mengenai PAD Kota Medan. Udah tahu dong ya sumber-sumbernya dari mana aja. Dan saya penasaran dengan yang sedang hits, sedang heboh, parkir berlangganan ini Pak. Iya. Itu kabarnya ada yang parkir berlangganan. Masalahnya nih Pak ya, sesekali datang kena parkir berlangganan. Padahal dia tidak penduduk Kota Medan, bukan warga Medan. Nah, kena parkir berlangganan. Ada yang sudah tempel barcode parkir berlangganan, kena juga sama juru parkirnya. Ya. Ini gimana sih soal parkir berlangganan ini Pak? Baik. Bahwa setiap makanya kan kita ini ada sebuah kaidah juga ya. Semua kan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, kita cerita dulu tentang parkir berlangganan. Parkir lah dulu ya. Parkir ini kan ada dua. Satu namanya pajak parkir. Pajak parkir itu dipajak. Pajak parkir itu yang dikelola oleh swasta dan di tempat milik swasta. Mereka membayar 20% misalnya minimal itu dari hasil yang mereka dapat. Itu biasa di mall ya, di tempat-tempat lokasi mereka gitu. Parkir-parkir mereka yang merupakan fasilitas mereka. Termasuk di perumahan-perumahan yang pasumnya masih milik mereka. Kalau itu silakan saja kan gitu. Termasuk yang miliknya milik daripada aset-aset mereka. Pengembangkah, siapapun itu, pengelolakah, itu aset mereka. Itu namanya pajak parkir 20%. Ada lagi satu namanya parkir retribusi parkir. Retribusi parkir itu ialah yang kelola pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Nah, retribusi parkir ini kan jenis retribusi ini ada macam-macam. Ada retribusi masuk dalam kategori retribusi jasa umum. Ada juga retribusi jasa usaha. Kemudian ada retribusi perizinan tertentu. Nah, gitu dia. Jadi kalau retribusi jasa umum itu ialah seluruh tepi jalan, di jalan tapi di tepinya milik pemerintah kota. Tunggu, kita kategori tepi jalan dulu nih Pak. Ya. Itu yang seperti apa? Aset pemerintah kota. Oke, berarti tidak boleh mengutip di luar aset pemerintah kota. Oke, berarti kalau dia ada toko di sini, terus ada parit, setelahnya, bukan di sebelah. Iya, di jalan. Di jalannya kan, kalau yang di halaman tokonya tidak, bukan milik Pemko dong. Oh, dia. Punya milik Pemko. Karena apa? Jasa umum ialah aset pemerintah kota. Jalan itu asetnya. Jalannya. Makanya ada jalan aset Pemko itu boleh. Ada jalan yang bukan aset Pemko, tak boleh. Tapi ada juga tukang parkirnya, Bapak. Itu beda, perkara ada juga kan beda ini urusannya. Kita kan cerita regulasinya. Jalan provinsi tak boleh. Jalan pemerintah pusat misalnya, jalan negara, tak boleh. Ah, makanya disitulah diatur. Dan itu tidak boleh. Aset pemerintah kota. Dan ini sifatnya masuk ke dalam kategori retribusi jasa umum. Jasa umum. Kenapa jasa umum? Karena itu berurusan langsung dengan pelayanan publik. Mana-mana saja dia retribusi masuk ke kategori jasa umum, kebersihan. Kemudian kesehatan. Mana tahu kita rumah sakit, tarif-tarif itu. Prinsip retribusi jasa umum, layani, baru tarik. Baru tarik retribusinya. Kalau nggak dapat layanan, ya ngapain kita bayar gitu ya? Ada juga yang memang harus kita bayar dulu baru bisa dilayani oleh pemerintah kota. Apa itu? Itu namanya retribusi itu tertentu. Contohnya apa? IMB. Kita bayar dulu retribusi IMB-nya, baru boleh mereka bekerja. Itu jasa usaha? Itu izin tertentu. Kalau jasa usaha, itu misalnya apa? Kayak pelayanan terkait dengan misalnya retribusi pemakaian kekayaan daerah. Itu bisa ditarik duluan.
kemudian terminal, kemudian tempat khusus parkir. Pemerintah kota menyiapkan tempat khusus parkir di satu tempat. Nah, itu kemudian pelayanan tempat rekreasi dan olahraga. Oke. Ah, Seperti lapangan itu stadion ya. teladan, Lapangan Merdeka juga. lapangan-lapangan yang dianggap itu milik pemerintah kota. Oke. Nah, kemudian khusus untuk juga untuk cetak peta. Kemudian parkir pelayanan retribusi tera-tera ulang. Tera-tera ulang ini SPBU yang alat-alat itu semuanya itu, misalnya tentang alat ukur, timbang, yang hari itu harus wajib bayar retribusinya. Oke. Nah, kemudian dia wajib bayar retribusi tiap tahun. Ah, dia udah ada rate-nya. Karena disediakan oleh dikerjakan Iya, oleh karena Pemko. diukur tuh timbangan SPBU-nya itu, minyaknya itu benar apa tidak. Nah, itu diukur tiap tahun. Oke. Nah, jadi memang kalau untuk tepi jalan itu retribusinya jasa umum per tepi jalan, dan itu sudah ada rate-nya. Rp3.000 sekali parkir untuk sepeda motor, itu dalam Perda mana diatur? Perda nomor 1 tahun 2024. 3.000 sekali parkir. Untuk sepeda motor 3.000 dulu, sebelum ini dirubah di Perda 2024 Rp1.000. Cuman ditarik 2.000. Oh iya benar. Rp1.000 sepeda motor. Mobil 3.000. Itu pun mobil kemarin itu 2.000 di tempat yang umum, 3.000 yang di tempat-tempat khusus. Nah, kemudian Perda inilah yang menjadi pedoman, mobil Rp5.000 sekarang ya. Itulah yang Sudah seharusnya mulai. memang, dan itu sudah berlaku, wajib berlaku sejak diundangkan kapan? Januari 2021. Sudah 5.000. Mobil Oh, 5.000. Mana saya kemarin protes 3.000 bayar, diprotesin Pak. Nah, 5.000. 5.000 rupanya. Mobil Rp5.000 ya. Jadi kalau hari ini mereka itu bulan 1, ini ada hal ya, mungkin ini itu kan sudah berlaku, dan itu tidak bisa ada terjadi kekosongan. Makanya kita kemarin agak terkejut juga kenapa di SUB itu di bulan April mengatakan tidak lagi mengutip. Sebagai parkir. Iya. Itu tidak boleh. Padahal ada bayar parkir aja kita masih rugi ya Pak ya? Dan enggak, itu aturannya memang tidak boleh. Kenapa? Kita sudah menandatangani 2 perda. Satu perda tentang nomor 1 tahun 2024 tentang pajak retribusi daerah. Yang kedua perda APBD. Di dalamnya sudah ada retribusi parkir tepi jalan. Dan itu wajib, tidak boleh ada siapapun yang menyatakan ini tidak bolehkan mengambil retribusi. Terkecuali apa? Aturan itu sudah dicabut. Oke. Contoh, bolehkah kita retribusi? Tiba-tiba orang mengatakan, mulai hari ini IMB tidak kami kutip lagi. Jadi orang bangun tanpa IMB boleh? Nggak boleh. Iya. Tanpa bayar retribusi bangun aja nggak boleh. Karena tidak boleh ada kekosongan hukum. Termasuk juga parkir. Nah, karena di parkir ini juga kan kita. Tapi sering ditilep kali Pak katanya. Iya, persoalan jelas memang pemasukannya. begini. Persoalan apakah itu memang mencapai target, tidak mencapai target, itu kan tentunya upaya yang apa yang dilakukan. Artinya kalau apabila potensi loss yang tinggi, itu yang harus ditutup. Contoh kita ya, kita memang defisit. Ini saya kasih gambaran menurut data yang ada sama kita. Sejak 2022 memang kita udah dari lama ini defisit ya. Ya, kita di anggaran kita parkir ini kan target 40-an terus. Dapat kita 2022 kemarin 22 miliar. 22 miliar mohon ya? maaf, 2022 kita dapat 20 miliar. Kemudian 2023 target 51 miliar, dapat 24 miliar. Nah, ini sekarang target kita 2024 66 miliar. Tambah ya? Tambah. Yang seharusnya memang, ini kan PAD ini kan harus ditambah, karena perda itu rata-rata menaikkan retribusi. Dari 1.000 jadi 3.000 kan. Mobil dari 3.000 jadi 5.000. Seharusnya ini bertambah. Seharusnya bisa. Bisa, karena apa? Tarifnya sudah kita naikkan di perda. Karena dari target capaiannya juga setengah ya Pak? Ya setengah gitu. Nah, jadi memang itu saya pikir regulasinya tetap bahwa retribusi jasa umum ini ialah retribusi sisipnya di aset pemerintah Kota Medan. Itu dulu apanya, role-nya ya. Yang kedua, pelayanan dulu diberikan, baru ditarik dia jasanya. Karena jasanya umum, tidak khusus. Sangat umum, karena ini pelayanan publik. Sama kayak sampah Layani, ya? baru tarik retribusinya. Ya, baru seperti sampah dilayani, baru tarik dia. Parkir juga gitu layani, Tarik. Ya. Jadi jangan tiba-tiba kita masuk mobil nggak ada
Begitu keluar, baru ada tuh parkirnya. Ya, artinya yang kedua, pelayanan itu ialah harus ada tempat parkirnya sudah disiapkan, marka Ya. jalannya harus disiapkan. Siap. Saya pikir itu dia. Ya. Nanti kita bahas lagi. Kayaknya Pak Baru belum nyentil nih mengenai parkir berlangganan. Itu ada perwalnya, Pak ya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjut lagi ngopi-ngopi bareng Bapak Haji Teguh Bahrumsa SHMH, Wakil Ketua DPRD Kota Medan di Coffee Morning. Disiarkan dari Grand Mercure, Medan Angkasa. Tadi sudah sempat kita singgung mengenai parkir berlangganan yang lagi heboh. Walaupun dia dari kota, luar kota, tetap harus ada barcode ditempel. Tapi sebelum itu saya jadi penasaran, kayaknya kemarin tuh ada parkir elektronik nih. Ini apa kabar? Apa kabar parkir elektronik? Ya Mbak Rini, saya ya karena kita juga fungsi kita ialah fungsi untuk sebagai fungsi legislasi. Ya tentunya kita kan memantau perkembangan semua tentang produk-produk hukum daerah ya, pada aturan turunan aturan pelaksananya. Di 2021 ada namanya peraturan wali kota ya, Perwal ya? nomor 21 itu Perwal nomor 45 ya. Nah, di situ memang yang perwal itu sangat benar ya. Kenapa? Di situ memang tentang tata cara penyelenggaraan parkir Kota Medan. Judulnya tata cara penyelenggaraan parkir Kota Medan. Parkir Kota Medan. Dan dia tidak memang masuk ke dalam tarif. Itu udah pas parkir 45 itu. Tentang tata caranya. Oh, melalui pakai elektronik caranya. Ya pas, kenapa? Tarif tidak terganggu. Sistem aja mungkin ya. Nah, tarif tidak terganggu, tinggal orang bagaimana kemudian yang punya mesin atau tidak punya mesin, di situ juga banyak hal. Nah, tapi memang belakangan saya lihat kemarin itu perwal ini dicabut gitu. Dengan lahirnya perwal ini, perwal yang lama itu dicabut. Lahirnya perwal berlangganan. Saya kan membaca juga seluruh mulai dari konsideran perwal 26 ini 2024. Setelah dari judul saja sebetulnya bagian hukum ini juga masih perlu kita perdebatkan. Karena judul dari perwal 2026 ini ialah tata cara pelayanan parkir berlangganan. Seolah-olah parkir berlangganan itu sudah ada perdanya. Tinggal perwalnya tata cara parkir berlangganan gitu. Belum ada. Kan itu nggak ada parkir berlangganan, kan ini kan perwal, gitu. Perwal aja. Kalau sudah petunjuk pelaksana pelayanan parkir berlangganan berarti itu tata cara bahwa seolah-olah parkir berlangganan ini sudah ada perda, tinggal petunjuk pelaksana oleh wali kota kan Perwalnya. gitu. Nah, sementara sesungguhnya judul yang di perwal yang lama itu yang sudah benar, tata cara penyelenggaraan parkir umum di Kota Medan. Tata caranya. Juklaknya lah ya. Juklaknya. Karena urusan tarif itu ialah tetap di perda. Saya paham ya, semangat Pak Wali bagaimana meningkatkan PAD itu sama dengan kita di DPRD semangatnya. Karena kita apresiasi ya, bagaimana Pak Wali ini sekarang ini begitu tegas terhadap semuanya, tetap orang-orang yang memang bagaimana potensi PAD. Karena kita sadar salah satu untuk membangun kota ini harus PAD kita yang kuat. Kalau menunggu dana dan transfer itu kan memang sudah ada standarnya. Sudah ada ukurannya dari mereka berapa mau dikasih ke kita ya. Kecuali DIAK lah yang harus kita jemput gitu. Nah, maka keluarnya perwal ini ya tentunya ya ada diskusi. Tujuan yang baik ya seharusnya memang bagian hukum bisa menelaah ulang. Ya, tujuannya juga sangat benar ya bagaimana potensi PAD itu diambil. Saya nggak apa ya. Saya apresiasi kepada Pak Wali Kota. Tapi di bagian-bagian di bawah ini itu tidak memfeeding secara benar. Kenapa? Seharusnya juga ada dulu melakukan kajian. Ini parkirnya apa jenis parkirnya? Ini jenis parkirnya jasa umum. Kalau sudah jasa umum, kriteria jasa umum ialah melayani dulu karena ini jasa umum bersentuhan dengan masyarakat. Ya, jadi melayani dulu baru ditarik. Yang kedua, apakah parkir berlangganan seandainya memang mau kita tuang, kita himbau, boleh. Tetapi di sini kan tidak ada mengikat di dalam perwal ini.
tidak ada mengikat. Mhm. Seharusnya dia terlalu mengikat, maksudnya bukan tidak mengikat, tidak ada norma-norma yang Sanksi atau apabila apa gitu ya? sanksi tidak ada, karena juklak tidak boleh ada sanksi toh. Mhm. Makanya di bawah terjadi persoalan. Terus kalau saya mau parkir, Bapak disub bilang nggak boleh, apa dasar hukumnya? Mhm. Terus ini Perwal. menjadi berdebat. Nggak ada, di sini tidak ada. Karena kan orang melakukan boleh tak boleh kan aturan. Mhm. Nggak boleh bilang gitu aja kan. Mhm. Makanya alangkah eloknya dengan tidak mengurangi roh yang disampaikan kepingin berlangganan ini, keinginan kita untuk berlangganan mendapatkan PAD, kita hanya menyatakan bahwa tata caranya kepada masyarakat dalam pasal itu bahwa bagi masyarakat yang menginginkan parkir ini dilayani secara berlangganan, maka pemerintah Kota Medan memberi ruang di dalam perwal ini. Bahwa parkir pemerintah Kota Medan juga dapat melayani parkir secara berlangganan. Tetapi jenis parkir yang konvensional yang tidak diatur di Perda tetap berlaku. Oke. Oh, saya mau berlangganan, gimana caranya? Diatur. Tata cara parkir berlangganan, silakan mengajukan permohonan, maju jumpai ini. Tapi tetap ini yang ada hari ini konvensional nggak boleh tidak ada. Ditarik lo kendaraan, Pak. Kan saya ceritakan regulasi, saya nggak ceritakan aksi di lapangan ya. Tapi itu yang harusnya. Makanya perwal ini induknya tetap memakai, karena saya tahu konsideran di dalam konsideran ini kan memakai ialah tetap yang dipakai konsideran itu Perda nomor 1 tahun 2024. Ini dia. Ya pertimbangannya tetap ya berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2024. Payung hukumnya juga jelas kan ada Perda. Yeah. Makanya sosialisasi. Jadi tidak boleh ini diikat sebuah regulasi yang di sana itu ada tindakan. Tidak boleh. Mestinya begitu ya, nggak Pak. boleh ada tindakan. Parkir. Sosialisasi, Pak, kami punya retribusi ini, kita yang berlangganan. Ya, Pak, silakan gini ya. Dan tidak boleh ada tindakan. Kenapa? Ini tidak ada tindakan, itu tidak diatur dalam Perda. Kalau ada di Perda boleh. Sementara yang berlangganan tidak diatur di dalam Perda. Oh, mau kita buat berlangganan tata teknisnya, itu adalah salah satu upaya cara boleh. Tapi tidak mengikat bahwa semua parkir itu wajib berlangganan, karena di sini tidak diatur. Apabila tidak mematuhi bahwa ini akan kena sanksi, nggak ada juga. Karena ini juga Perda dong, Pak. Ya, nggak ada kan gini dia. Tidak ada. Saya tata cara pemungutan. Dan ini seolah-olah kalau ini dibuat begini, ini terkesan bahwa sudah tidak berlaku. Ya, tata cara bukan hanya elektronik ya, tidak berlaku di dalam isi Perda itu. Karena di Perda itu kan satu kali tarifnya, satu kali parkir. Itu Perda. Tapi kan memang lebih tinggi Perda. Ya iya, maksud saya. Jadi, ini kan petunjuk pelaksana. Tumpang tindih begitu dong ya. Seharusnya di petunjuk pelaksananya tidak melampaui daripada yang ada isi di dalam Perda itu. Kalaupun mau dibuat parkir berlangganan, karena memang kita perlu sumber PAD yang baik di tepi jalan karena potensi luasnya tinggi, jangan diikat. Karena namanya aja juklak. Juklak tidak boleh mengikat. Tapi sambil mensosialisasi. Ya, bahwa untuk terkait dengan parkir di tepi jalan, pemerintah Kota Medan juga membuka peluang untuk masyarakat yang memang ingin mendapatkan layanan parkir berlangganan. Oke, berarti sebenarnya edukasi dan sosialisasinya. Dan di sini akhirnya kita terus. Iya. Kalau ini buka peluang, yang ini dimanapun orang yang parkir silakan, tinggal sosialisasi. Iya. Kenapa? Nanti Perda ini kita revisi. Sambil kita merevisi nanti Perda. Cuman karena Perda ini bisa direvisi, dalam Perda ini dikatakan wali kota dalam keadaan tertentu untuk menyesuaikan tentang pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, itu dapat menyesuaikan tarif yang ada di Perda ini paling tidak 3 tahun sekali. Berarti yang berlangganan nasibnya harus menunggu. Hari ini kan berjalan. Saya tidak katakan bahwa bagaimana statusnya, tapi saya katakan bahwa kalau kita lihat memang judulnya ini kan juklak. Juklak ini kan bagaimana parkir berlangganan. Seolah-olah terkesan parkir berlangganan ini sudah ada Perdanya, sehingga ada juklak parkir berlangganan.
Oke. Nah, sebagusnya ialah juklak tentang pelayanan parkir di Kota Medan. Iya. Baru ditambahkan di dalamnya bahwa selain selain ketentuan tarif parkir yang telah dituangkan di dalam Perda, makanya pemerintah Kota Medan juga membuka peluang untuk masyarakat yang ingin mendapatkan fasilitas parkir berlangganan di Kota Medan. Berarti sebenarnya parkir berlangganan itu kontennya lah ya, isinya ya Enggak, harusnya. bisa dibuka peluang, mana tahu orang yang berlangganan silakan saja dia buka peluang. Artinya memang tetap dia juklaknya aja, turunannya itu lah harus mengacu kepada Perda nomor 1 tahun 2024. Ya kita punya semangat yang sama ya. Saya pikir ini ya revisi kan biasa aja ini revisi. Tinggal bagaimana kita nggak cerita apakah legal tak legal karena ini rohnya ini tujuannya sama-sama untuk peningkatan PAD. Semangat Pak Wali Kota kita memang untuk peningkatan PAD. Mungkin draft-draft di bagian hukum saja yang terkadang ini memang yang legal draftingnya ini yang tidak dipersiapkan dengan benar oleh ya mungkin ya bagian yang mempersiapkan ini ya. Saya pikir ini. Jadi harus duduk bareng nih Pak Wali lagi dengan DPRD. Ya, saya pikir ini tinggal. Coffee morning lagi deh. Ya, nggak pun begitu, nggak ada masalah. Yang penting ini kan hanya tinggal bagaimana supaya ini terakomodir semuanya. Kita tujuan kita benar, cara-cara juga memang tidak menyerempet-nyerempet lah. Kalau ini kan menjadi debatable terus gitu ya. Nah, kita kan ingin supaya apalagi di tahun politik, kadang-kadang hal-hal yang tujuan yang baik pun ini kadang-kadang bisa nanti apabila ada sedikit hal yang begini bisa kemana-mana gitu. Ya kita berharap ini urusan ini bisa diselesaikan ya secara apalah kekeluargaan. Secara kolaboratif supaya terus mendapatkan berkah. Iya, dan target kita juga tercapai. Oke. Target kita 2024 ini 5 ya. 64. 64 Mudah-mudahan tercapai baik itu dari retribusi konvensional maupun berlangganan. Padahal kalau dihitung itu berlangganan itu lebih untung loh. Iya. Ya, memang. Lebih untung di kitanya bukan di pemerintahnya. Iya, betul. Tapi cuma mungkin edukasi sama sosialisasinya ya Pak ya. Okay. Termasuk legal standingnya. Legal standingnya. Makasih Pak. Makasih Mbak Rini, pemirsa sekalian. Makasih banyak. Oke. Monggo diminum kopinya, sekaligus saya juga mau mengakhiri kebersamaan kita untuk Coffee Morning bersama Pak Barum SHMH, Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Topik kita strategi Pemko Medan dalam mendongkrak PAD melalui pajak dan retribusi. Nantikan Coffee Morning selanjutnya hanya di Garuda TV bersama Anda untuk Indonesia. Serini Aprianti, sampai jumpa.